Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam, Pak Richard. Iya Pak Andri. Bapak lihat, ini saya lihat Pak Andri belakangan ini sedang terlihat murung ya, atau terlihat ada masalah. Ada apa sih Pak Andri ini sebenarnya? Ya, betul sekali, Pak. Saya tuh mungkin terlihat oleh orang-orang seperti sedang kebingungan, Pak. Karena saya memiliki permasalahan, Pak, di dalam kelas. Oke, oke. Boleh diceritakan Pak Andri, apa itu permasalahan Pak Andri? Ya, Pak. Permasalahan yang saya sedang alami itu, Pak, jadi di kelas saya itu ada satu seorang siswa, Pak. Dia itu selalu meminta ingin pindah kelas, Pak. Dan itu terjadi berulang kali gitu. Jadi setiap kali dia terjadi permasalahan, dia tuh selalu minta ingin pindah kelas, pindah kelas, pindah kelas gitu, Pak. Dan itu Hmm, membuat saya sedikit pusing gitu, Pak, karena ketika dipindahkan mungkin akan berpengaruh kepada dapodik juga gitu, Pak. begitu ya. Jadi masalahnya itu ada anak yang ingin pindah kelas, begitu Pak Andri ya, Iya, betul? betul Pak Richard, seperti itu, Pak. Dan itu disebabkan oleh apa itu Pak Andri kira-kira? Kalau misalkan saya lihat sih, Pak, jadi anak tersebut itu mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, Pak. Pembulian juga, kadang anak-anak Oh. meledek dia gitu, Pak. Baik secara verbal, beberapa kali mungkin ada beberapa tindakan secara fisik gitu, Pak. Oh, jadi anak tersebut ingin pindah karena mendapatkan perlaku bully dari temannya itu ya, baik verbal Ya, maupun fisik. ya, Baik, Pak Pak. Andri. Lalu apa yang Pak Andri inginkan terhadap situasi tersebut, Pak Andri? Saya sih sebenarnya Pak ingin anak tersebut tetap ada di kelas saya sendiri Pak, karena anak tersebut Hmm. bisa dibilang aktif, pintar juga gitu Pak. Jadi ketika saya mungkin kehilangan anak tersebut, ya kelas pun mungkin tidak akan seru dan ramai seperti biasanya gitu Pak. Baik. Pak Andri, apa Pak Andri sudah melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk permasalahan yang terjadi sih Pak, saya sudah pernah melakukan beberapa teguran Pak, pertama kepada anak-anak di kelas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada anak tersebut Pak. Kemudian juga saya pernah mengajak anak-anak untuk melakukan refleksi Pak terhadap temannya sendiri gitu. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh teman tersebut sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut di waktu itu gitu Pak. Tapi setelah saya melakukan beberapa kali tindakan, hasilnya tetap sama, Pak. Hasilnya tetap sama. Betul, Pak. Apakah ada yang terbersit di benak Pak Andri nih? Kira-kira solusi apa sih yang kira-kira akan efektif untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin kalau dari saya pribadi sih, Pak, saya mungkin belum melakukan pendekatan secara personal ya, Pak ya, dengan anak tersebut gitu. Jadi mungkin selama ini saya hanya memberikan action, jawaban atau penyelesaian kepada anak-anak di dalam kelas gitu, belum kepada siswanya tersebut gitu, Pak, secara langsung gitu, Pak. Mungkin itu sih yang mungkin belum saya lakukan. Oh, baik. Jadi Pak Andri sudah melakukan solusi yang cukup baik menurut saya ya. Akan tetapi mungkin Pak Andri tadi mengatakan kepada saya bahwa Pak Andri belum melakukan pendekatan persuasif atau personal terhadap anak tersebut ya, Pak ya? Betul, Pak. Begitu. Eee, ada lagi Pak Andri solusi lainnya selain itu menurut Pak Andri? Kemudian juga Pak, mungkin kalau untuk dari kepada siswa seperti itu ya Pak, tapi untuk kepada diri saya sendiri juga mungkin sebagai bentuk refleksi juga buat saya, mungkin ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi Pak. Seperti mungkin ya saya melihat karena mungkin dia selalu dibully Pak, jadi dia tidak memiliki rasa aman dan nyaman gitu Pak di dalam kelas itu Pak. Sehingga mungkin yang bisa saya lakukan adalah membuat anak tersebut kembali eh, nyaman dan tentram gitu Pak di dalam kelas gitu. Mungkin dengan beberapa kegiatan, mungkin dalam beberapa tindakan yang saya lakukan, semoga aja gitu Pak dengan apa yang sudah saya lakukan itu nanti anak tersebut bisa makin betah gitu di dalam kelas gitu, karena saya benar-benar tidak mau gitu Pak anak tersebut hilang gitu Pak, tidak mau anak tersebut pindah ke kelas lain gitu Pak. Ya, baik Pak Andri. Jadi sebetulnya tadi solusi dari Pak Andri sudah sangat baik ya. Saya yakin Pak Andri juga guru yang hebat dan juga dekat dengan anak-anak gitu ya. Tadi solusi dari Pak Andri sendiri, Pak Andri akan melakukan pendekatan persuasif, lalu akan membuat suasana belajar yang nyaman. Itu menurut saya sudah sangat baik Pak Andri. Lalu
setelah ngobrol dengan saya nih Pak Andri, apa yang akan Pak Andri lakukan setelah ngobrol dengan saya ini Pak Andri, dalam waktu Mungkin dekat? mungkin yang akan saya lakukan ya Pak, dalam waktu dekat saya akan melakukan pendekatan persuasi Pak secara eh, tidak langsung ya Pak. Maksudnya tidak langsung itu berarti saya tidak akan menjadwalkan tapi secara berjalan mengalirnya saja gitu Pak. Agar anak tersebut juga tidak merasa kaku. Jadi anak tersebut bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sebenarnya gitu Pak, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman dari orang di sekitarnya gitu Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak. Iya Pak Andri, solusi yang sangat baik sekali Pak Andri. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Andri? Tidak ada sih Pak, mungkin itu sih yang mungkin terdekat yang akan saya lakukan sih Pak. Mungkin saya refleksikan di hari berikutnya Pak. Baik Pak Andri. Tadi Pak Andri sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Andri, lalu Pak Andri juga sudah menentukan kapan akan melakukan solusi tersebut. Dari saya semangat Pak Andri ya. Nanti ketika ada masalah lagi kita akan ngobrol lagi. Siap Begitu Pak. Pak Andri. Ya, Terima kasih Pak Richard. ya Pak Andri sama-sama. Semoga anaknya tetap berada di kelas Pak Andri ya. Amin Pak. Terima Dan kasih semoga Pak. solusinya dapat terselesaikan. Amin. Terima kasih Pak. Iya, tujuan sudah tersampaikan gitu ya. Uh, Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang harus diperbaiki atau ditingkatkan mungkin dari segi pertanyaan yang berbobot ya, sehingga dapat mengorek atau dapat membuat koci itu lebih menyampaikan lagi terkait dengan permasalahannya dengan detail. Lalu selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Nah, yang dilakukan adalah sebelum melakukan coaching, tentu sebagai coach saya harus menghadirkan mindfulness dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, dan menyiapkan gambaran pernyataan-pernyataan yang nantinya diajukan. Pada saat coaching, coach juga harusnya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang harus disampaikan kepada coachee, seperti itu. Lalu yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan coaching, saya harus terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang untuk memperbaikinya. Seperti itu, untuk refleksi diri. Sekarang mungkin saya mau tanya ke Pak Andri terkait dengan perasaannya tadi ketika dilakukan coaching, bagaimana Pak Andri perasaannya? Oke, baik Pak. Terima kasih. Perasaan saya ketika melakukan coaching Pak, dan posisi saya sebagai coach sendiri sih, saya merasa senang Pak, karena dengan adanya coaching sendiri, beberapa beban permasalahan yang saya rasakan seperti terbagi gitu Pak. Dengan adanya pembagian tersebut, saya merasa lebih rileks lagi, merasa bahwa ternyata keputusan yang sudah saya lakukan itu ternyata keputusan yang tepat, karena betul-betul memang betul didukung gitu ya dengan adanya tanggapan dari coaching sendiri gitu Pak. Kemudian perasaan sendiri saya senang Pak, karena saya bisa berbagi pengalaman saya, dan saya pun mendapatkan pengalaman baru terkait coaching ini Pak. Itu sih Pak yang saya rasakan terkait coaching yang tadi saya lakukan gitu Pak. Iya Pak Andri. Ada lagi Pak Andri yang mau disampaikan Pak Andri? Kalau dari saya sendiri sih Pak, untuk perasaannya sendiri Pak, ada beberapa perasaan yang sedikit takut ada redaksi kata yang salah gitu Pak ya, karena mungkin dalam keseharian penggunaan bahasa ibunya adalah bahasa Sunda gitu ya Pak ya, sedangkan mungkin di Ya, sini betul. kita menggunakan bahasa Indonesia gitu Pak, jadi terkadang ada sedikit takut adanya bahasa yang kurang tepat gitu Pak digunakan gitu Pak. Paling itu sih Pak selama kegiatan coaching yang saya rasakan Pak, itu saja. Ya betul betul Pak.